Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semuanya. Renungan pagi hari ini terambil dari 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini terdapat kata iman yang tulus ikhlas. Apa yang dimaksud dengan iman yang tulus ikhlas? Ternyata, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan iman orang percaya, ada bermacam-macam tipe iman. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengenali iman yang bagaimana yang kita miliki. Hari ini kita akan merenungkan dua jenis iman. Yang pertama adalah iman yang bersyarat. Iman yang bersyarat adalah iman kepada Tuhan dengan syarat-syarat tertentu. Kita percaya Tuhan, tapi memberikan syarat kepada Tuhan. Ada beberapa contoh iman yang bersyarat. Pertama, iman yang tergantung masalah. Kalau tidak ada masalah, maka saya mau percaya Tuhan. Kalau hidup saya baik-baik saja, saya mau percaya Tuhan. Orang-orang yang demikian tidak akan kuat ketika menghadapi persoalan, tantangan dalam kehidupannya. Di dalam Alkitab kita melihat contoh bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun. Mereka terus-menerus bersungut-sungut ketika menghadapi masalah. Mereka kehilangan iman kepada Tuhan. Padahal Tuhan begitu luar biasa telah menunjukkan mujizat-mujizat yang mengherankan sejak dari Mesir hingga mereka keluar dari Mesir. Bangsa Israel melupakan mujizat-mujizat yang terjadi dan iman mereka segera luntur ketika ada masalah. Contoh yang kedua adalah iman yang tergantung mujizat. Ada orang yang beriman kepada Tuhan dengan syarat dia mendapatkan mujizat dari Tuhan. Di dalam Alkitab ada kisah di mana Tuhan Yesus diperhadapkan kepada Raja Herodes, dan Raja Herodes begitu bersuka cita, senang sekali ketika melihat Tuhan Yesus ada di hadapannya. Oleh karena ia telah mendengar berbagai mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Namun setelah menginterogasi Tuhan Yesus, Raja Herodes tidak menemukan dan tidak mendapatkan tanda mujizat satupun dari Tuhan. Dan itu menyebabkan Raja Herodes menjadi kecewa dan kemudian mulai mengolok-olokkan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman kita tidak boleh tergantung pada mujizat. Walaupun Tuhan mampu melakukan mujizat, walaupun Tuhan mampu melakukan segala perkara, tapi iman kita tidaklah boleh tergantung kepada mujizat tersebut. Contoh yang ketiga adalah iman yang tergantung berkat. Tuhan Yesus menyebutkan motivasi orang-orang yang mengikuti Dia. Ketika Tuhan Yesus melayani, ada orang-orang yang datang mengikuti Yesus dengan motivasi berkat. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita mengikuti Tuhan Yesus karena berkat? Apakah iman kita tergantung pada berkat-berkatnya? Apakah hidup iman saudara tergantung pada materi yang saudara miliki? Kalau saya diberkati Tuhan secara materi, maka saya mau beriman kepadanya. Ini bukanlah iman yang sungguh. Iman saudara akan segera tergerus dengan situasi ketika saudara tidak memiliki apa-apa. Yang keempat, saudara, iman karena motivasi tersembunyi yang lainnya. Ada banyak orang mengikuti Tuhan Yesus dengan motivasi-motivasi tertentu. Ada orang yang mau percaya Yesus karena punya tujuan supaya dapat jodoh, supaya diterima sebagai anak mantu, supaya bisa menikahi pacar idamannya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun motivasi tersembunyi yang kita miliki, biarlah itu kita tinggalkan, saudara. Tinggalkan segala motivasi tersembunyi yang tidak baik dan tidak berkenan kepada Tuhan. Tipe yang pertama tadi adalah iman yang bersyarat. Dengan contoh iman yang tergantung masalah, iman yang tergantung mujizat, iman yang tergantung berkat, dan iman karena motivasi tersembunyi lainnya. Nah, yang kedua, saudara, iman yang tulus ikhlas. Ini disebutkan dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Iman yang tulus ikhlas adalah iman yang tidak pura-pura, tidak palsu, tidak munafik, tetapi iman yang nyata, iman yang sejati. Tulus berarti asli. Beriman sungguh-sungguh, cinta yang sejati kepada Tuhan. Ikhlas berarti kesungguhan dan kebersihan hati kita, kejujuran di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah iman yang seharusnya kita miliki terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Iman yang tidak pura-pura, tidak palsu. Iman yang sungguh-sungguh, bersih dari dalam hati, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada contoh di dalam Alkitab tentang iman yang tulus ikhlas, saudara. Yaitu ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego disuruh oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung. Di dalam Daniel 3 ayat 16-18 tertulis demikian. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah contoh iman yang tulus ikhlas. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego terancam hukuman mati, dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala oleh karena mereka tidak mau menyembah patung raja, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak takut, dan mereka tidak menuntut Tuhan untuk melepaskan mereka. Iman mereka tidak tergantung apakah Tuhan akan melepaskan mereka atau tidak. Sekalipun Tuhan tidak melepaskan, mereka tetap akan beriman kepada Tuhan. Demikian, saudara, iman yang seharusnya kita miliki kepada Tuhan Yesus Kristus. Contoh yang lain ada begitu banyak dalam Perjanjian Baru. Bagaimana para rasul beriman dengan sungguh kepada Tuhan Yesus. Mereka rela hidup menderita, bahkan mati dibunuh oleh karena iman dan karena Injil. Begitu juga jemaat mula-mula yang banyak mengalami penderitaan, penganiayaan oleh karena iman mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah iman saudara? Bagaimanakah iman kita pada hari ini? Apakah iman kita kepada Tuhan Yesus adalah iman yang bersyarat? Ataukah iman kita adalah iman yang tulus ikhlas? Mari kita uji dan renungkan itu, saudara. Uji diri kita dan tanyakanlah pada diri kita sendiri. Apakah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah iman kita sungguh-sungguh murni kepada Tuhan Yesus? Tidak diwarnai dengan berbagai motivasi lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, cinta kita yang sejati kepada Tuhan hendaklah lahir dari hati yang tulus, dari hati yang ikhlas. Aku mengasihimu Tuhan, sungguh-sungguh. Aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Aku mengasihimu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap pikiranku, akal budiku, dengan segenap kekuatanku. Inilah, saudara, iman yang murni, iman yang tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami telah renungkan pada saat ini. Ajar kami Tuhan untuk memiliki
iman yang tulus ikhlas kepadamu, iman yang tidak diwarnai dengan berbagai motivasi tersembunyi, bukan iman yang tergantung berkat, bukan iman yang tergantung pada mujizat, bukan iman yang terombang-ambing ketika kami mengalami masalah. Oh Tuhan, tolong kami supaya kami memiliki iman yang tulus, yang sungguh kepadamu Tuhan. Iman yang lahir dari hati yang bersih. Bersihkan hati kami Tuhan dari segala motivasi yang tidak benar, supaya kami sungguh-sungguh percaya kepadamu, beriman kepadamu dengan tulus ikhlas. Terima kasih Tuhan, begitu banyak tantangan hidup di masa sekarang ini. Biarlah Tuhan terus menguatkan kami agar kami memiliki iman yang murni di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati kami sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Berkat dan perlindungan Tuhan, kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus, melimpah atas kami semua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.